Gagal fokus. Kondisi lapangan Jakarta bikin pemain Irak murka, timnas Irak protes keras kondisi lapangan buruk. Para pemain Irak dikabarkan kecewa dengan kondisi lapangan latihan di Jakarta. Tim Irak dijadwalkan bertanding melawan timnas Indonesia pada 6 Juni mendatang dalam laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Latihan tim asuhan Jesus Casas digelar di lapangan B Senayan. Menurut laporan bolasport.com yang mengutip Win-Win, kondisi lapangan tersebut menuai protes dari para pemain Irak. Banyak yang merasa bahwa lapangan itu tidak layak digunakan. Para pemain mengungkapkan kekesalan mereka terhadap kondisi lapangan latihan, ujar seorang delegasi timnas Irak yang tidak disebutkan namanya. Mereka menghadapi berbagai kesulitan karena lapangan yang tidak sesuai, dan masalah ini sangat terlihat selama latihan. Pelatih Jesus Casas disebut telah meminta pindah lokasi latihan demi mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Jesus Casas menuntut delegasi timnas Irak mengubah lapangan latihan ke tempat yang lebih layak, lanjut delegasi tersebut. Direktur pelaksana timnas Irak, Mehdi Karim, kini tengah mencari stadion lain untuk latihan tim mereka. Berkah pemain lokal. Kejutan. Elkan Bagot dicoret, Shin Tae-yong siapkan duet back sensasional. Dicoretnya Elkan Bagot dari timnas Indonesia memberikan peluang baru bagi Shin Tae-yong untuk menghadapi Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot tidak termasuk dalam skuad timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Irak dan Filipina. Namanya tidak tercantum dalam daftar 23 pemain yang dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memilih Muhammad Ferrari sebagai pengganti Elkan Bagot. Absennya Elkan Bagot justru menjadi berkah bagi pemain lokal Indonesia. Shin Tae-yong kini bisa menurunkan duet pertahanan Persija Jakarta Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho untuk pertama kalinya di kualifikasi Piala Dunia. Muhammad Ferrari bahkan belum pernah merasakan debut di kualifikasi Piala Dunia 2026, sebelumnya ia hanya duduk di bangku cadangan saat Indonesia bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Sedangkan Rizky Ridho selalu menjadi starter dalam 6 laga yang telah dijalani Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pilihan bek tengah murni lainnya hanya tersisa Jordi Amat dan Justin Hubner saat melawan Irak. Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa Jay Itzes masih absen pada laga tersebut. Siapakah yang akan menang? Timnas U20 Indonesia versus Ukraina. Pertarungan seru di Prancis. Simak juga jadwal lengkap penjelasan di videonya. Timnas U20 Indonesia akan memulai petualangan mereka di turnamen Toulon 2024 dengan menghadapi Ukraina. Turnamen ini digelar di Prancis pada 3 hingga 16 Juni 2024 dan diikuti oleh 10 negara. Konfederasi Sepak Bola Asia diwakili oleh Timnas U-Strip 20 Indonesia, Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Wakil dari Amerika Tengah, Utara, dan Karibia adalah Panama dan Meksiko, sementara dari Afrika ada Pantai Gading. Eropa diwakili oleh Perancis, Italia, dan Ukraina. Ke-10 tim ini dibagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Perancis, Pantai Gading, Meksiko, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Sementara grup B diisi oleh Timnas U20 Indonesia, Italia, Jepang, Panama, dan Ukraina. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan melawan Ukraina pada 4 Juni 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Untuk turnamen ini, tim yang dipimpin oleh Indra Syafri membawa 26 pemain. 6 di antaranya adalah pemain yang bermain di luar negeri. Mereka adalah tim Henry Victor Gapens FC Twente, Johannes Hinoke Mauresmo FC Dordrecht, Wilbel Jardim Sao Paulo,
Jens Raven FC Dordrecht, St. Peter Evil NAC Breda, dan Dion Wilhelmus Edi Mark NAC Breda. Berikut jadwal siaran langsung pertandingan Timnas U20 Indonesia versus Ukraina 4 Juni 2024 Timnas U-Strip 20 Indonesia versus Ukraina live di Indosiar dan video. Pukul 23.00 waktu Indonesia Barat.